Di video kali ini, saya mau buat donat susu tanpa telur tanpa mixer. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan biang. Di dalam wadah siapkan 380 ml air hangat. Ingat airnya air hangat. Lalu masukkan 2 sendok teh ragi instan setara dengan 6 gram. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir setara dengan 7 sendok makan. Kemudian aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian tutup dan diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah 10 menit ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Setelah itu siapkan wadah, lalu masukkan 650 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 65 sendok makan. Lalu masukkan 40 gram susu bubuk denkau setara dengan 4 sendok makan. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan seluruh bahan biang. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya adonannya ini lebih cepat tercampur rata, lanjut kita aduk-aduk, kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Kalau adonannya sedikit lengket di tangan tidak masalah. Setelah tercampur rata, masukkan 100 gram margarin setara dengan 7 sendok makan. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut kita uleni, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya margarin dan garam cepat tercampur rata dengan adonan yang lain, remas-remas adonannya. Selain diuleni menggunakan tangan, bisa juga di mixer ya teman-teman. Supaya adonannya ini lebih cepat tercampur rata dengan baik, lanjut kita uleni di atas meja. Kita uleni seperti teknik mencuci baju. Ini cukup sampai tercampur rata saja, tidak perlu sampai kalis elastis. Kalau adonannya sangat lengket di tangan, bisa menambahkan tepung terigu secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Tapi kalau hanya sedikit lengket di tangan tidak masalah, tidak perlu menambahkan tepung terigu. Karena kalau terlalu banyak menambahkan tepung terigu, hasil donat setelah digoreng bisa keras. Supaya adonannya tidak lengket di tangan atau jari kita bisa kita olesi margarin ataupun minyak goreng. Setelah sekitar 10 menit diuleni di atas meja, ini adonannya sudah tercampur dengan baik. Kemudian bulatkan, lalu pindahkan ke wadah bersih. Setelah itu tutup menggunakan kain bersih ataupun plastik wrap. Kemudian diamkan sekitar 60 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktu istirahat adonan, sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Setelah 60 menit ini sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu buka tutup adonan. Kemudian kempiskan adonan menggunakan jari. Nah ini adonannya tanpa di mixer. Setelah didiamkan sekitar 60 menit sudah kalis elastis. Disebut kalis elastis apabila kita rentangkan adonannya tidak mudah sobek. Setelah itu angkat dan keluarkan adonan. Ingat supaya adonannya tidak lengket di tangan. Tangan kita bisa kita olesi minyak goreng. Kemudian angkat dan keluarkan adonan, lalu bulatkan. Setelah itu bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 24 bagian dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 51 gram. Setelah selesai dibagi dan ditimbang, tutup adonan supaya dia tidak kering. Kemudian ambil satu bagian adonan, lalu pipihkan atau kempiskan menggunakan jari supaya rongga udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Setelah itu bulatkan atau rounding. Kita bulatkan sampai benar-benar padat dan permukaannya mulus supaya nanti setelah digoreng hasil donatnya cantik. Lalu taruh di atas loyang dan jangan lupa loyangnya ditaburi dengan tepung terigu. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di rounding.
Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau dironding seperti ini, kemudian kita pipihkan menggunakan jari ataupun telapak tangan, dan jangan lupa jari atau telapak tangan kita taburi tepung terigu tipis-tipis supaya tidak lengket. Setelah itu kita lobangi atau kita bentuk. Di sini saya lobangi menggunakan tutup botol hand sanitizer yang sudah saya cuci bersih. Selain dilobangi menggunakan tutup botol, bisa dilobangi menggunakan spuit ataupun dilobangi menggunakan jari. Setelah seluruh adonan selesai dibentuk atau dilobangi seperti ini, kemudian tutup menggunakan kain bersih. Istirahatkan adonan sekitar 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Di tahap ini sudah bisa memanasi minyak goreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil supaya nanti setelah proofing yang kedua langsung siap digoreng. Setelah 30 menit didiamkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, artinya adonan ini siap digoreng. Ciri-ciri adonan yang siap digoreng atau pas proofing, apabila kita sentuh adonannya menggunakan jari, dia akan meninggalkan bekas jejak jari kita dan akan kembali perlahan ke bentuk semula. Dan apabila diangkat rasa ringan, artinya siap digoreng. Adonan yang pertama kali kita goreng adalah adonan yang pertama kali kita rounding dan kita bentuk. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam penggorengan dan ini minyaknya sebelumnya sudah dipanasi. Lalu goyang-goyang bagian tengah atau lubangnya supaya dia tidak tertutup menggunakan sumpit. Kita goreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah satu sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Setelah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan, ini tandanya sudah matang. Kemudian angkat lalu tiriskan. Supaya donatnya tidak kempes setelah selesai digoreng, pastikan waktu proofing atau waktu istirahat adonan sesuaikan dengan suhu di dapur atau di daerah masing-masing. Karena semakin panas suhu di dapur atau di daerah kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Setelah seluruh adonan selesai digoreng seperti ini, kemudian diamkan dulu sampai dingin ataupun suhu ruang. Nah, ini hasil donat yang setelah selesai digoreng masih tetap sangat cantik, tidak kempes ataupun keriput sama sekali ya teman-teman. Setelah donatnya sudah dingin atau suhu ruang, selanjutnya kita buat topping. Siapkan wadah, lalu masukkan 60 gram gula donat ataupun gula halus. Lalu tambahkan 2 saset susu bubuk Denkaus setara dengan 6 sendok makan ataupun 54 gram. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Kalau ada gula donat ataupun gula halus yang menggumpal, bisa kita pecahkan menggunakan sendok. Setelah itu kita baluri. Nah, untuk gula donatnya ini saya menggunakan gula donat supaya pada saat digigit ada sensasi dinginnya ya teman-teman. Nah, ini dia donat susu tanpa telur tanpa mixernya sudah jadi. Donat ini buatnya sangat mudah, bahan-bahannya super ekonomis, hasilnya cantik, sama sekali tidak kempes ataupun keriput. Rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara. Teksturnya super duper empuk banget, super lembut. Supaya empuk dan lembutnya ini awet sampai dingin, pastikan setelah selesai diberi topping, langsung masukkan ke dalam wadah tertutup ataupun kedap udara ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.